Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, para warga Nahdliyin, kaum aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Kamboja, di Thailand, Brunei Darussalam, di Filipina, juga yang ada di Timur Tengah ya, sahabat-sahabat di Yaman, di Mesir, di kedua tanah suci, juga saudara-saudaraku di Amerika Serikat dan Kanada, di Jepang, semuanya yang dimuliakan Allah. Ada isu-isu baru-baru ini, ada orang bilang bahwa sholawat ad-drikni itu berbahaya. Sholawat ad-drikni maksudnya sholawat yang redaksinya berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadda qad hilati ad-drikni ya Rasulullah. Sholawat ini ada yang menyebutnya sholawat istighatsah, ada yang menyebut sholawat darkiyah, ada yang menyebut sholawat ad-drikni, ada yang menyebut sholawat qadda. Terserahlah disebut apa saja sholawat itu. Nah, kata orang ini sholawat ad-drikni ini berbahaya karena menjerumuskan pada kesyirikan. Sebenarnya enggak berbahaya sholawat ini. Yang berbahaya itu dua. Pertama adalah kebodohan atau ketidaktahuan, itu bahaya. Orang bodoh tidak tahu, itu bahaya ketika membicarakan sesuatu yang bukan bidangnya. Kedua, yang berbahaya itu adalah pikiran Wahabi. Manhaj, metode Wahabi itu berbahaya juga. Nah, sholawat ad-drikni mengapa tidak berbahaya? Ini sudah saya jelaskan sekitar tahun 2017 dalam buku saya yang berjudul Dalil dan Khasiat 5 Sholawat Populer, yaitu sholawat nariyah, munjiat, fatih, tibbil qulub atau tibbiyah, dan istighatsah atau ad-drikni. Di sini saya jelaskan siapa penyusun sholawat-sholawat itu, lalu khasiatnya apa saja, kemudian juga dalil-dalilnya apa saja. Sudah dijelaskan di buku ini. Karenanya kalau baca buku ini insya Allah ya nggak berbahaya. Nah, yang berbahaya itu pertama adalah kebodohan, dan kedua Wahabi. Mengapa begitu? Ini berbahaya. Wahabi dan orang-orang awam ini tidak tahu terhadap keutamaan umat baginda Rasulullah SAW. Pertama, di antara keutamaan umat Rasulullah, di dalam Al-Quran ada garansi umat Rasulullah itu relatif aman dari syirik, nggak syirik. Di mana ayatnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya umatnya Rasulullah SAW ini umat terbaik. Mengapa umat terbaik? Anugerah Allah sangat agung pada mereka. Apa saja? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena selalu amar ma'ruf nahi mungkar, maka ajaran mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah, nggak sesat.
Yang sesat itu kelompok minoritas macam Wahabi, Syiah, liberal dan semacamnya. Lalu anugerah Allah lagi, wa tu'minuna billah, kalian selalu beriman pada Allah. Artinya umatnya Rasulullah ini digaransi oleh Allah di dalam Al-Quran nggak akan syirik. Kalaupun ada yang syirik ya kecil, segelintir, beberapa orang aja gitu. Tapi kalau secara umum dijamin oleh Allah nggak akan syirik. Secara umum dijamin. Ini garansi Al-Quran. Kemudian hadis-hadis juga ada, misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir ya Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku gak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah gak khawatir. Artinya ada garansi dari Rasulullah. Umatnya memang relatif jauh dari syirik. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, wa innama akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kalian sebenarnya urusan dunia. Kalian memperebutkan dunia. Kayak pilkada sekarang nih, politik-politik nih, dunia semua ini. Perebutan dunia. Antana fasufiya fataktatilu, lalu kalian saling bunuh-membunuh, mulai dari pembunuhan karakter sampai kemudian pembunuhan secara fisik. Fatahliku, karena kalian saling bunuh-membunuh, kalian binasa. Kama halaka man kana qablakum, seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Jadi yang bahaya itu urusan dunia lah. Nah, kemudian terkait sholawat adrikni, ini bagaimana? Di dalam buku yang saya tulis ya, tahun 2017, buku ini diterbitkan di Indonesia juga di Malaysia. Di Malaysia dalam edisi bahasa Melayu. Nah, di dalam buku ini ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu dan salam penghormatanmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Benar-benar sempit kemampuanku, tolonglah aku wahai Rasulullah. Nah, ini adrikni ya Rasulullah qad daqat hilati, ini tidak syirik. Mengapa tidak syirik di sini? Jadi redaksi qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah ini sama dengan redaksi doa dalam hadis Dharir, hadis orang tunanetra yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berikut ini. Hadisnya sahih. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqbal. Ya Muhammad, hai Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya aku bertawassul kepada Tuhanku, bertawassul denganmu kepada Tuhanku mengenai hajatku ini, agar hajat ini dikabulkan oleh Allah untukku. Artinya kesamaannya di mana? Di atas ya Rasulullah, di sini ya Muhammad. Sama-sama menyeru Rasulullah. Loh, kemudian ada qad daqat hilati adrikni. Ini juga sama dengan redaksi athar istighatsah yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu an pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Khalifah Umar membenarkan gimana terjadi musim paceklik pada masa Sayyidina Umar. Lalu seorang sahabat Bilal bin Al-Harith datang ke makam Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Hai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena sungguh mereka benar-benar telah binasa. Jadi mohon hujan. Nah, artinya ada kesamaan dengan yang ada di athar ini. Dan gak bisa dikatakan athar ini syirik. Gak. Mengapa? Ulama dulu gak ada yang bilang syirik. Yang bilang syirik baru Syekh bin Baz. Syekh bin Baz gak ada apa-apanya dibandingkan ulama dulu. Dan athar ini diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis yang mensyirikkan ahli hadas, Syekh bin Baz. Kalau ahli hadis justru meriwayatkan. Dan ini dipakai. Kemudian dalil lain ya yang menjadi dasar sholawat istighatsah ini di atas adalah hadis berikut ini. Ini riwayat Imam Bukhari ya dalam Al-Adabul Mufrad.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu khajirat rijluhu faqila lahu ulkur ahabban nas ilaik faqal ya Muhammad faka'annama nasyita min iqal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika kaki beliau terkena mati rasa. Waktu berjalan bersama murid-muridnya, tiba-tiba beliau duduk karena kakinya mati rasa, nggak bisa digerakkan. Maka salah seorang yang hadir, salah seorang muridnya mengatakan kepada beliau, sebutkanlah orang yang paling Anda cintai. Artinya serukan, panggil. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka seketika itu kaki beliau sembuh dan bisa berjalan lagi. Jadi hadis di atas menunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukan tawassul dan istighatsah dengan menggunakan redaksi nida, memanggil ya Muhammad, yang artinya adrikni bidu'aika ya Muhammad, tolonglah aku dengan doamu kepada Allah wahai Muhammad. Hal ini dilakukan setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga hadis ini menunjukkan bahwa bertawassul dan beristighatsah dengan Rasulullah SAW setelah beliau wafat, meskipun dengan menggunakan redaksi nida, memanggil, menyeru, yang berarti nidaul mayyit, memanggil seorang nabi atau wali yang telah meninggal, bukanlah termasuk syirik. Jadi gak termasuk syirik. Nah, kaum Wahabi pernah berpolemik lama dengan saya dulu, berusaha mendhaifkan athar Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas. Didhaifkan dengan alasan bahwa sanadnya terdapat perawi Abu Ishaq As-Sabi'i yang dianggap mudallis, penyamar riwayat, dan meriwayatkan secara mu'an'an menggunakan redaksi an dari, tanpa menjelaskan bahwa beliau mendengar secara langsung dari gurunya. Alasan ini dapat dijawab bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Syu'bah pernah menjelaskan bahwa apabila beliau meriwayatkan hadis mu'an'an dari Abu Ishaq As-Sabi'i, berarti Abu Ishaq mendengar secara langsung dari guru yang disebutkan dalam riwayatnya. Ini kata Imam Syu'bah. Jadi masalah kedhaifan hadis ini sudah selesai. Ini sahih. Hadis ini benar-benar sahih dan dibahas di dalam buku saya Wahabi Gagal Paham yang terbit tahun 2017 tahun 18 tuh. Nah, walhasil sholawat adrik nih, sholawat qadqat itu tidak syirik dan tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kebodohan dan pikiran Wahabi. Silahkan baca buku ini. Insyaallah banyak yang punya buku ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idrus Ramli. Barangkali saudara-saudara ada yang berminat menunaikan umroh akbar bersama saya sendiri insyaallah yang membimbing bulan Januari tahun 2025. Bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Silahkan yang berminat umroh bersama saya.